Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menghantar doa pagi pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat
yang Kau berikan pemeliharaanmu Tuhan dalam hidup kami. Besar setiamu Tuhan yang tak pernah habis. Kami mau mengucap syukur Tuhan hari ini, membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kiranya Engkau berbicara, menjamah setiap kami. Roh Kudus-Mu bekerja untuk berbicara tentang apa yang Engkau mau lakukan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami, ucapan syukur kami. Layakkan setiap kami Tuhan untuk dapat menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami masuk ke dalam doa pagi ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Bapa. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Sekali lagi mari. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat ucapan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, besar setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu, untuk hikmat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat ucapan syukur pribadimu. Sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau pusat penyembahan kami. Haleluya. Syukur bagi Engkau, syukur bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berdoa pribadi. Kita angkat ucapan syukur kita. Mari pribadi lepas pribadi berbicara kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu, pergumulan hatimu, ucapan syukur. Tangan Tuhan yang terus memelihara setiap kita. Tangan Tuhan yang menuntun hidup kita. Minta pertolongan Tuhan dan tuntunan tangan Tuhan. Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kiranya Engkau terus ada di samping kami, menuntun kami Tuhan. Tanpa Engkau kami kehilangan arah. Kami butuh Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan. Ya Tuhan, inilah ucapan hati kami Tuhan. Engkau dengar doa kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Roh Kudus kiranya menjamah setiap umat yang ada dalam persekutuan ini. Kiranya suara Tuhan boleh mereka dengar. Pesan Tuhan boleh terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang dapat menggambarkan Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan, katakan ku tinggikan Engkau
sungguh besar, sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupan. Terima kasih Tuhan, Kau yang layakkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat hatimu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan mari lebih lagi angkat hatimu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Alangkah bahagianya di pagi hari seperti ini kita bangun dengan kesadaran bahwa kita memiliki Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan pesan kebenaran di pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, kami sungguh bahagia di pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan keadaan apapun Tuhan. Mau sehat, mau tidak enak badan, bagaimanapun. Tapi kami mengucap syukur. Karena kami memiliki Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami pagi hari ini. Sehingga kami boleh memulai hari ini dengan kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal berjaga-jaga. Yang namanya berjaga-jaga itu setiap saat. Bukan hanya dalam waktu tertentu atau hari tertentu saja. Harus setiap saat, saudara. Mengapa demikian? Kita baca dahulu ya 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kita harus sadar dan berjaga-jaga setiap saat. Kenapa? Karena lawan kita si iblis itu berbahaya.
digambarkan di 1 Petrus 5 ayat 8 ini. Ia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bahaya artinya. Dahulu ada yang mengartikan ayat ini begini. Iblis itu tidak berbahaya. Kenapa? Karena dia cuma seperti singa. Seperti singa itu maksudnya kucing kali, nggak bahaya. Nah ini orang yang ngawur ini kalau bicara Alkitab. Nggak belajar dan tidak takut Tuhan. Kalimatnya dipotong seperti singa. Ini seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bahaya maksudnya, seperti singa diganti kucing. Banyak pengkhotbah itu ngawur sebenarnya. Inilah yang menyesatkan banyak orang. Domba-domba Tuhan jadi lemah, salah berpikir, salah hidup, nggak berjaga-jaga. Bahaya, saudara. Ya, segala sesuatu itu dimulai dosa kecil. Sehingga mulai dosa kecil lama-lama membesar, saudara. Seperti api mulainya kecil, lama-lama besar kebakaran. Ya, banyak orang jatuh karena dosa kecil mulanya, tidak langsung besar. Ya, jadi membiarkan dosa kecil itu terjadi terus, menganggap sepele. Nah, sebutir benih kecil bila dibiarkan dia tumbuh bisa menjadi pohon yang besar, saudara. Sama, dosa kecil dibiarkan dia tumbuh menjadi dosa yang sangat besar. Orang yang biasa bohong kecil, kemarahan kecil yang tidak benar, kompromi kecil, jika tidak dibereskan seketika, akan merusak seluruh hidupnya. Ya. Amsal 24 ayat 33 sampai 34 mengingatkan kita demikian. Sedikit tidur, sedikit terlelap. Sedikit sedekap tangan untuk berbaring, maka datanglah kemiskinan seperti penyerbu. Artinya sedikit saja kelengahan dalam hidup kita bisa menghancurkan seluruh hidup kita. Itu artinya, ya. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan agar kita berjaga-jaga. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jaga di sini artinya waspada secara rohani. Tidak memberikan celah sekecil apapun bagi dosa. Dosa kecil itu ibarat suatu retakan kecil. Retaknya cuma kecil pada bendungan. Tapi itu akan menjebol bendungan itu dan hancurlah semuanya. Ya, jadi kita harus hati-hati dalam segala hal, saudara. Berhati-hati dalam pikiran kita. Jangan biarkan pikiran kotor masuk atau iri hati yang lama-lama tinggal di pikiran. Banyak orang itu iri hati kebanyakan. Kalau dia lihat misalnya saudaranya atau temannya sukses, dia iri, aku juga bisa. Itu mulanya itu. Kelihatannya sepele. Ya. Kita harus belajar setia dalam hal kecil. Jangan dalam hal kecil tidak bisa dipercaya. Alasannya nanti kalau hal besar aku bisa dipercaya. Nggak bisa. Segala sesuatu dimulai dari yang kecil. Orang yang setia dalam perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara besar. Lukas 16 ayat 10 itu, saudara. Prinsip-prinsip ini harus dimengerti. Kalau tidak, hidup mau jadi apa ini? Ya, oleh sebab itu kita harus cepat untuk bertobat jika salah. Jangan ditunda-tunda. Jangan keraskan hati. Begitu kita ditegur oleh Roh Kudus, segera akui kesalahan kita, tinggalkan. Jangan ditunda-tunda. Ya. Dan kita harus membangun disiplin rohani kita setiap hari. Bangun pagi, ikut doa pagi, mendengarkan renungan setiap pagi. Ini didikan Tuhan. Tidak mungkin orang yang mendengarkan secara teratur tidak berdampak dalam hidup. Kalau orang mengikuti doa pagi ini, pasti ada perubahan dalam hidupnya. Pasti. Sebab firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua, kata Alkitab. Tajam sekali untuk mengubah orang, asal orang itu mau belajar dan melakukannya. Ya, jadi segera tinggalkan dosa, bangun disiplin rohani. Doa pagi, belajar firman, bersekutu dengan orang-orang yang benar,
tinggalkan pergaulan pencemooh. Ya. Ibarat kapal besar itu bisa tenggelam karena apa? Karena lubang kecil yang dibiarkan terbuka terus-menerus. Habis. Kan begitu. Begitu juga hidup kita. Jangan dibiarkan hidup kita itu bocor. Buat dosa terus meskipun kecil. Nanti lama-lama lubang itu membesar. Mari kita belajar, saudara. Mari kita belajar mulai pagi ini untuk teliti melihat lubang-lubang kecil dalam hidup kita. Untuk peka terhadap dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan dan seringkali kita anggap enteng. Diperiksa. Ya. Begitu juga hidup kita bisa karam, saudara. Kerohanian kita bisa runtuh mati kalau kita sudah biasa hidup dalam dosa meskipun itu kecil. Ya. Pesawat terbang itu bisa jatuh hanya gara-gara satu skrup, saudara. Lepas. Hati-hati loh, saudara, ya. Jadi jangan menunda untuk berubah. Stop bicara kasar. Stop bergosip. Ya. Stop untuk bergaul dengan orang pencemooh. Jangan beri ruang terhadap dosa sekecil apapun. Jangan, saudara. Kita harus belajar. Kalau tidak, semuanya menjadi sia-sia. Ya, saudara ya. Jadi, berjaga-jaga itu setiap saat. Apapun yang sedang kita lakukan, kita harus tetap berjaga-jaga. Mengapa? Sebab dosa itu bukan cuma buat jahat di mata manusia, tapi sekecil apapun di dalam hati kita yang melawan Tuhan atau tidak menyukakan hati Tuhan, itu pun sudah dosa. Meskipun belum dilakukan, baru ada di hati atau di pikiran kita. Makanya berjaga-jaga itu seluruh hidup. Aku mau berjaga-jaga, Tuhan. Jangan sampai pikiran kotor masuk ke pikiranku. Jangan sampai keluar kata-kata kutuk atau kata-kata kotor dari mulutku ini. Jangan sampai aku memiliki hati meskipun sebentar tiba-tiba dendam dan sebagainya, sakit hati. Jangan. Ya. Kita harus selalu berjaga-jaga setiap saat. Jaga pikiran kita, hati kita kudus, bersih, tidak bercacat celah. Apapun yang kita lakukan, termasuk bicara, termasuk bekerja, pergaulan, apapun, saudara, mau di gereja, di kantor, di rumah, di mall, dimanapun, profesi apapun saudara yang miliki. Berjaga-jagalah, sebab dosa bisa masuk dari hal-hal kecil juga. Ya, mari kita belajar untuk tidak mengeraskan hati. Jika engkau mendengar kebenaran ini, jangan keraskan hatimu. Berjaga-jagalah. Sedangkan kita mendengar renungan begini, saudara bisa mampir tuh pikiran kotor, hati yang ini cuma bicara saja. Nah, itu sudah meleset tuh. Itu sudah meleset, saudara. Hati-hati. Ya. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita harus berjaga-jaga dalam segala hal, setiap saat, dimanapun, kapanpun. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah setiap pagi kami boleh belajar mendengarkan pesan-pesan dari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja Tuhan, GMM Gereja Mula-Mula. Biar Tuhan pakai gerejamu ini dengan seluruh pelayan Tuhan yang ada. Tuhan bersihkan gerejamu ini dari ketidakbenaran, dari orang-orang yang najis, dari semua gangguan Tuhan. Agar gerejamu ini menjadi efektif di tangan Tuhan, menjangkau banyak jiwa. Tuhanlah yang bersihkan gerejamu ini, murnikan gerejamu ini. Terima kasih, kami mau sambut pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.